Kembali bersama saya, Sobat Liga, Hanif Marjuni. Saya sekarang masih berada di sisi luar Stadion B.J. Habibie. Ternyata informasi dari panitia, tiket sebelum pertandingan H-1 di laga PSM versus Persebaya sold out, terjual ludes, habis bis. Jadi bisa diartikan animo masyarakat di sini sangat tinggi. Bagaimana mereka kurang lebih 1,5 tahun tidak pernah melihat laga Liga 1 di Parepare, sekarang kembali di sini. Nah, seperti apa antusiasme laga ini? Bagaimana masyarakat menyambutnya? Bagaimana para pedagang begitu menunjukkan apresiasi positif? Ikuti terus. Ya, Sobat Liga 1, saya sekarang bersama teman-teman pendukung fanatik dari PSM. Ini sekarang sekitar jam 6 kurang 20, artinya masih 4 jam lagi pertandingan untuk kick-off ya. Tapi mereka berempat ini sudah hadir lebih dulu. Jadi kebayang kan bagaimana antusias teman-teman ketika kembali ke Stadion B.J. Habibie. Mas Bro, sangat meriah Mas Bro aja ya. Ini penantian yang cukup lama ya. Terakhir tahun 2024 ya. Nah, sekarang setelah harus nomaden di banyak stadion, sekarang kembali ke sini. Gimana responnya? Alhamdulillah, dibangunnya ini Stadion B.J. Habibie lagi kembali. Di Sulawesi adalah stadion untuk bermain untuk PSM. Kita kan jauh-jauh dari Makassar home, dari pagi jam 8 ke sini. Dari pagi jam 8 ke sini. Jam 8 pagi berangkat ini? Demi 3 jam. 3 jam perjalanan. Berapa kilo tuh? 100 lebih ya? 150. Dan itu bukan hanya berempat, pasti ada ribuan yang lain kan? Saya tadi 8 orang, satu mobil. 8 orang. Terus kira-kira biasanya sekali berangkat ke sini berapa orang? Sampai 5.000 lebih ya? Lebih Pak. Lebih dari 5.000, padahal kapasitas stadion 8.500. Ini pun, artinya lebih dari 60% dari Makassar nih yang datang kan? Betul. Jangankan 80% itu dominasi dari Makassar. Wah, 80% itu tiket sudah habis. Iya, saya dengar nggak ada 12 jam ya, semuanya habis. Dengan sangat antusias menantinya nih. Iya. Harga 100.000, 150, 300.000. 300. Mahal nggak sih? Kalau bagi pecinta tidak. Wah, Demi PSM. Ini dari Kabupaten Langi nih, ini bukan Makassar. Takalar lagi. 5 jam dari jauh lagi. 5 jam dari sini? Cuma kami 5 jam. Iya. Jadi bersama. Tapi ngomong-ngomong, puasa nggak batal kan? Tidak. Wah, Semangat. itu. 3 poin. 3 poin. Dan sekarang melawan Persebaya, notabene sama-sama bersaing di papan atas, luar biasa. Dan tapi yang penting kembali ke kandang awal ya. Nah, Mas Bro, tadi kan saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari Pantol ya. Ini satu kebanggaan buat Sulawesi Selatan gitu kan. Karena setelah lama jarang atau sulit bermain di sini. Dan sekarang sudah renovasi stadion cukup bagus. Komitmen dari teman-teman nanti seperti apa? Kalau komitmennya kami mungkin bisa menjaga nama PSM pertama, Mas. Iya. Terus yang kedua menjaga ketertiban buat kami para supporter supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tetap terjaga. Iya. Yang ketiga itu menjalin silaturahmi kepada teman-teman selain daripada supporter PSM yang hendak nanti datang dukung ke sini agar ketertiban tetap dan pulang dengan selamat. Gitu. Nah, ini yang penting, menjalin silaturahmi. Karena kalau kita melihat teman-teman supporter PSM kan cukup bersahabat dengan semua kalangan supporter. Nah, pertanyaannya kami adalah, tidak punya musuh, Mas. Nah, itu dia. Pertanyaan adalah, ini kan di Parepare. Dan dulu kan di Makassar. Nah, dari Makassar ke Parepare 3-4 jam gitu kan, 3 jam lah ya, paling estimasi rata-rata. Nah, ketika nanti ada supporter dari tim tamu, bagaimana nih? Berarti kan harus menggiring dalam tanda petik ya, dari Makassar sampai dengan Parepare gitu. Itu kan butuh keamanan segala macam, koordinasi. Nah, ini seperti apa Mas? Ya, kalau untuk supporter lah yang datang bertamu ke Parepare, artinya khususnya tiba di Makassar duluan, itu kami akan menjamu dengan baik. Artinya sama halnya dengan ketika kami punya stadion di Makassar. Sampai menuju dari Makassar ke Parepare itu kami kawal ketat. Sampai tiba di
Parepare, dan kami juga akan mencari tempat posisi buat tim supporter tamu yang hendak nanti mau duduk di dalam stadion. Waduh, luar biasa nih sampai segitu. Tapi ngomong Mas Bro, ini kan kelar pertandingan malam nih, bahkan menjelang dini hari gitu kan. Langsung balik? Langsung balik. Sahurnya di jalan. Sahur di jalan bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Jadi ini kesempatan dong. Bukan hanya mendukung tim, tapi kesempatan kalau mungkin yang lain buka bareng, ini sahur bareng ya? Bareng. Buka bareng juga sebentar ini, buka bareng di dalam. Oh, buka bareng juga? Yeah. Waduh. Ini cara berkoordinasinya gimana nih? Jadi ada grup. Ada grup ya, grup untuk komunikasi gitu kan. Artinya bahan-bahan untuk buka dan sahur gimana nih? Sudah disiapkan? Sesuatu yang dibutuhkan tinggal di-share di grup. Oke. Sudah ada. Iya. Ini teman-teman mungkin perlu kita contoh bersama. Mungkin kalau buka bersama itu sudah biasa. Iya. Tapi sahur bareng, kebayang kan kapan masanya? Artinya sudah dipesan jauh dari dan jarang. Tapi satu lagi yang jadi fokusnya adalah kekompakannya. Iya, betul. Dan yang penting dukungan maksimal ke klub. Harga bukan jadi masalah yang besar, selama masih bisa dijangkau, selama itu bisa menghidupkan klub, supporter tetap mendukung. Betul. Begitu. Oke, makasih teman-teman. Pasti yang paling utama 3 poin. Oh, 3 poin. 3 poin di kandang ya? Ada teman-teman buat teman-teman supporter yang lain? Pesan mungkin? Ya, untuk teman-teman bonek, kami di sini akan menjamu dengan baik. Jangan ragu. Ya, jangan ragu dengan. Nanti musim depan ya? Ya. Jangan ragu dengan kedatangan ke sini. Kalian boleh makan coto, palu basah, tapi 3 poin milik kami. Terima kasih. Dan pesta durian ya? Oke teman-teman, ini sudah ada harapan yang sangat tinggi bahwa mudah-mudahan musim depan kebijakan untuk supporter away sudah dibuka, sehingga silaturahmi itu tetap terjaga. Ya, kami perkenalkan juga komunitas kami, Mas, boleh? Ya, boleh silakan. Kami dari komunitas Finish Eja. Oke. Finish Eja. Berstatus ada Kemenpora, sudah badan hukum. Oke, siap. Terima kasih. Kita ketemu lagi musim depan. Tentu dengan mudah-mudahan bareng dengan supporter kelompok tim lain, supporter tamu bergabung, makan bareng. Tapi kayaknya kalau sahur bareng susah ya. Karena beda. Terima kasih. Mbak, ketika PSM main di sini lagi, pengaruh nggak ke penjualan tiap harinya? Iya. Nambah naik? Iya. Lebih bagus kalau setiap hari begini. Oh, setiap hari gini? Ya nggak mungkin dong tiap hari. Nggak kayak dulu, itu Jadi kan, ini kan 1,5 tahun nggak pernah main di sini kan? Iya. Tapi begitu balik ke sini, ada dampaknya ya? Oh. Tapi kan ini bulan puasa, pengaruh nggak itu? Ini kan bulan puasa nih, pengaruh nggak gitu? Iya, bulan puasa yang penting. PSM main ya, PSM main jadi hoki juga terbawa gitu ya. Waduh, luar biasa. Berapa ini? Iya, dua. Ini sehari rata-rata kalau misalkan tidak ada pertandingan, boleh tahu sekitar berapa Bu omset gitu? Omset kalau nggak ada pertandingan itu? Tergantung juga. Kan setiap bulan itu ada beberapa orang kayak di BCM. Oh, iya. Tapi ketika ada pertandingan naik drastis ya? Waduh. Itu yang penting, naik drastisnya itu. Bagus kalau setiap hari kayak dulu. Waduh, setiap hari ada pertandingan. Baik, teman Sobat Liga 1, saya sekarang bersama Pak Kapolres Parepare. Beliau yang selama ini nantinya akan memimpin langsung dengan juga Pak Dandim Parepare juga, Pak Danjan juga yang berada di Parepare. Beliau yang nantinya, beliau ini yang bertanggung jawab terhadap proses keamanan, pertandingan, dan semuanya yang akan menjamin PSM kembali ke sini Pak ya. Setelah 1,5 tahun harus kandangnya berubah. Nah sekarang Pak gimana Pak? Ini kan kalau kita melihat antusias supporter kan luar biasa nih. Bahkan exposure media luar biasa.
Saya komunikasi dengan teman-teman Panpel, 12 jam, tiket 8.500 terjual habis. Komentarnya Pak, seperti apa nanti Pak? Jadi baik teman-teman dimanapun berada, kita melihat antusias para penonton ini sangat luar biasa. Karena memang rasa kangen, rasa rindu untuk menyaksikan tim tuan rumah PSM Makassar untuk berlaga di kandang. Olehnya itu kami selaku satuan pengamanan, ya baik dari Polres, Kodim, pemerintah Kota Parepare, tentunya ini kita menyambut baik dengan beberapa kesiapan dan persiapan baik dari segi prasarana maupun manusianya yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan. Ya, sebelumnya juga dilakukan komunikasi dengan kelompok supporter, Pak? Terkait pertandingan ini? Sama, terakhir kita bersama para ketua dan koordinator para supporter sudah kita komunikasikan dan terakhir kita kumpul bersama Pak Dandin dan Yon, bersama ini saya, bersama teman-teman saya di Polres tadi sore untuk sepakat menjaga situasi mulai dari pelaksanaan sampai hingga selesainya dan kembali ke rumah masing-masing. Artinya semua sudah dijalankan Pak ya, proses komunikasi, pengamanan segala macam itu kan. Nah Pak, ini kan 1,5 tahun yang lalu PSM juara di sini Pak ya. Harapannya untuk musim ini Pak? Ya berharap siapapun yang berlaga di Stadion B.J. Habibie pasti punya peluang untuk melakukan yang terbaik. Tapi tidak lupa mungkin kita melihat antusias para supporter dan para pemain tim PSM yang berlaga di kandang sendiri. Tentunya harapan-harapan orang Makassar, Sulawesi Selatan, ya Bugis Makassar pada umumnya berharap PSM menang di kandang. Oke, menang di kandang, 3 poin. Baik, Pak, ada kemungkinan musim depan ini kebijakan supporter tamu akan kembali dibuka. Artinya supporter tamu akan kembali hadir di stadion. Ya. Arahan kita luar seperti apa? Kita melihat regulasi situasi yang berkembang dengan mungkin adanya beberapa kesepakatan dengan mungkin komitmen para supporter dan para tim sepak bola untuk menghadirkan para supporter di kandang lawan. Ya, oke, itu tadi teman-teman. Kita ngobrol sejenak dengan Bapak Kapolres Parepare. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya akan benar-benar menjadi satu pemandangan fakta bahwa sepak bola menjadi satu hiburan yang benar-benar diidolakan, bukan hanya masyarakat-masyarakat yang ada di Parepare, tapi juga masyarakat di seluruh Indonesia, terutama supporter yang berlaga di BR Liga 1 2004-2005. Terima kasih, sampai bertemu teman-teman seluruh Indonesia di musim depan. Ya, itu tadi rekan-rekan Sobat Liga, bagaimana geliat dan antusiasme yang luar biasa supporter, pendukung, bahkan aparat keamanan yang ada di Parepare sangat mendukung ketika PSM Makassar kembali ke Stadion B.J. Habibie. Dan kita lihat, dukungan itu tidak hanya dari manajemen Panpel, tapi kalau kita melihat tadi banyak pedagang kaki lima yang sangat senang ketika PSM kembali di sini. Bukannya apa-apa, fulus mereka naik drastis. Nah, ini sebuah fakta bagaimana kita harus mendukung PSM kembali ke Stadion B.J. Habibie. Terima kasih, saya Helmut Juni. Sampai bertemu di tema berikutnya.